Lambat angin tapur Tapu salem Kerakan mandu Tahun tsunami yang menggulung tanah Rencong Aceh telah tercatat menjadi bencana paling memilukan bagi sejarah perjalanan bangsa Aceh di abad modern. Bahkan hingga hari ini kejadian tersebut seakan masih menghantui sebagian besar masyarakat Aceh, terutama bagi mereka yang bermukim di tepi pantai. Di balik dahsyatnya tsunami tersebut terselip beberapa kejadian aneh dan mungkin berada di luar jangkauan akal manusia. Seperti dialami seorang wanita yang diselamatkan oleh ular, hingga ada juga sosok misterius yang memakai serban putih saat kejadian tersebut. Nah, lalu seperti apa cerita selengkapnya? Sebelum lanjut, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan cara menekan like, subscribe agar kita selalu semangat membuat konten berikutnya. Dikira batang pohon pisang, wanita ini diselamatkan ular besar saat derasnya tsunami. Datangnya gelombang air pasang setelah gempa yang terjadi di Aceh barangkali menjadi momen yang mengerikan pada saat itu. Salah satunya yang dialami oleh Umi Kalsum atau yang dipanggil Maksum. Salah seorang yang selamat pada saat kejadian tersebut, dirinya sedang menanam bunga di perkarangan rumahnya di daerah Aceh Besar. Sesaat setelah gempa, tiba-tiba gelombang air laut naik dan menghempaskan tubuhnya saat dirinya tengah kehilangan kesadaran karena terombang-ambing arus. Seekor ular datang membelit tubuhnya serta membawanya ke sebuah jembatan yang cukup jauh dari lokasi rumahnya. Setelah tersadar, ular misterius yang sempat dikira sebuah batang pisang itu pun melepaskan lilitannya pada tubuh Umi Kalsum dan menghilang tak lama kemudian. Martunis, anak angkat Cristiano Ronaldo yang bertahan hidup selama 21 hari. Nama Martunis begitu dikenal luas di media nasional dan internasional pasca bencana tsunami tersebut. Selain diasuh dan dibawa sebagai anak angkat oleh pemain bola terkenal Cristiano Ronaldo, Martunis juga menyimpan sebuah cerita tentang pengalaman pahitnya ketika tengah berjuang mencari keselamatan di tengah amukan tsunami. Ia pun berhasil selamat setelah bertahan selama 21 hari. Dirinya harus berjuang sendirian agar selamat dari luapan air yang membanjiri tempat tinggalnya. Setelah sempat pingsan dan kemudian kembali sadar, Martunis menyadari bahwa dirinya tersangkut di atas sebuah pohon bakau. Selama 21 hari, Martunis bertahan hidup hanya dengan memungut makanan dan air mineral yang hanyut terbawa arus air. Masjid Baitur Rahman, saksi bisu yang tetap berdiri kokoh saat dihempas gelombang. Salah satu kebesaran Tuhan yang masih diselimuti oleh misteri adalah Masjid Baitur Rahman yang masih berdiri kokoh. Masjid yang mempunyai radius sekitar 300 km dari pusat gempa yang terjadi di laut. Secara logika manusia, seharusnya masjid menjadi bangunan yang ikut hancur saat tsunami datang, mengingat kondisi bangunan di sekitarnya yang hancur tanpa sisa. Masjid ini tetap berdiri kokoh meski tersapu gelombang tsunami. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan itu juga berlaku pada semua makhluk, bahkan pada sebuah benda mati berupa bangunan yang berdiri untuk mendekatkan diri kepadanya. Hingga kini bangunan masjid tersebut masih bisa disaksikan dan digunakan untuk kegiatan beribadah seperti biasa. Terombang-ambing arus air, kubah masjid berbobot 80 ton selamatkan banyak orang. Salah satu fenomena aneh pasca terjadinya tsunami adalah kubah masjid seberat 80 ton berpindah tempat karena terseret gelombang tsunami. Saat kejadian, kubah ini merupakan milik sebuah masjid jami di Desa Lam Tengah, Pekanbadak, Aceh Besar yang bangunannya sendiri telah hancur diterjang gelombang pasang. Kubah masjid misterius yang selamatkan banyak nyawa setelah kejadian. Beredar sebuah cerita mistis yang menghiasi kubah masjid tersebut. Konon, berpindahnya kubah masjid karena diangkat seorang ulama besar yang berjubah putih bernama Hamzah Fansuri bersama ketiga orang muridnya. Di balik cerita mistis tersebut, kubah masjid tersebut berjasa besar karena menolong banyak orang yang hampir tenggelam.
Kakak beradik selamat dari tsunami berkat sepeda dan renang. Kisah ajaib lainnya datang dari dua perempuan bersaudara yang bernama Noni Delvina dan Nina Delvina. Saat tsunami menerjang wilayah tempat tinggalnya, kedua memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat yang lebih aman. Sayangnya keduanya terpisah saat di jalan. Mereka selamat dari tsunami dengan mengayuh sepeda ketika gelombang air datang. Keduanya menggunakan dua transportasi berbeda. Nina yang pada saat itu melihat Noni kelelahan di atas sepedanya, kemudian terpisah oleh luapan air yang datang menghulung keduanya. Dan pada akhirnya setelah berjuang selama 5 jam, Nina berhasil selamat setelah tubuhnya terseret ke sebuah bangunan 2 lantai. Berbicara soal kejadian ajaib saat peristiwa tsunami ini membuat kita makin yakin soal kebesaran Tuhan. Ya, kalau Dia berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Seperti cerita para korban tsunami yang selamat tadinya sebenarnya begitu dekat dengan kematian. Semoga kita bisa belajar lebih banyak dari salah satu tragedi paling memilukan di bumi Aceh ini.